perannya terasa sekali dalam menghadapi pandemi saat ini gitu loh. Yang pertama dari personal, saya pribadi sebagai penggiat MICE. Meeting incentive, convention, and exhibition. Jadi memang otomatis cancel, dan itu kerugian finansialnya sangat cukup gaya pribadi dan sebagai juga ketua divisi inkubator talenta dari DPP sebelum dikampanyekan terkait PSBB ini, produksi masih ada yang berjalan. Namun ada juga was-was juga karena mereka harus touching, harus pegang tangan, harus ini, harus itu gitu kan. Sampai seperti itu gitu. Jadi pihak produksi pun PH-nya sendiri juga menyetop produksi tersebut. Bahkan sampai stasiun TV juga mempersilahkan produksi tapi tidak tanpa penonton, dan saya apresiasi hal itu dilaksanakan. Nah, cuma memang kalau dari dunia MICE dan juga industri acting ya, bisa dikatakan memang kita bekerja sekian bulan baru kita dibayar gitu loh. Nah, sekarang kalau kita sudah kerja terus kena pandemi seperti ini, entah sampai kapan. Tadi kalau kita dengar memang paling kuat sampai Juni nih, gitu. Sampai bulan Juni nih. Nah, mau sampai kapan kita mimisan seperti ini gitu loh. Nah, jadi kondisinya sekarang memang banyak kekhawatiran dari saya pribadi selaku penggiat MICE sendiri. Terasa sekali karyawan harus dirumahkan, work from home juga nggak ada yang bisa dikerjakan, karena nggak ada yang bisa dikerjakan saat ini gitu loh. Jadi apakah kita harus, pertanyaan saya paling, apakah kita harus dari nol lagi melakukan ataupun menghidupkan sesuatu yang bidang yang baru lagi yang bisa diterima dalam keadaan seperti ini gitu. Karena kita nggak tahu pandemi ini sampai berakhir kapan, kita juga nggak tahu. Nah, mohon sarannya dari Bang Sandi terkait pertanyaan saya ini, Bang. Terima kasih. Siap. Terima kasih, Mas Ferry. Iya, memang ini juga kan kalau kita lihat Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini sudah membuat krisis center sebetulnya untuk para pelaku ekonomi kreatif. Saya sepakat banget tadi, kayaknya memang perlu kita dorong juga yang namanya bagaimana teman-teman yang punya beban bulanan itu, terutama pelaku ekonomi kreatif yang memang income-nya harian, itu bisa ada penangguhan pembayaran, katakanlah bisa sampai setelah lewat pandemi baru mulai bayar lagi. Bahkan kalau memang kita dituntut work from home, di rumah standby, dan optimalisasi berkarya di rumah, kalau perlu internet gratis untuk pelaku ekonomi kreatif dan masyarakat Indonesia secara umum. Karena kita dituntut di rumah gitu kan. Artinya bagaimana kita menggali tanpa harus terlalu banyak berpikir, beban kita nih kita menggali kreativitas. Sekarang kita menggali kreativitas, kuotanya gimana? Kita bulan depan harus tetap bayar ini. Artinya kan teman-teman pelaku ekonomi kreatif ini kan proses kreatifnya adalah salah satunya adalah ketika dia berkontemplasi, dia fokus untuk berpikir proses kreatif ada tanpa terlalu banyak berpikir beban. Mungkin seperti itu kali. Papa Online mungkin silakan Papa Online, ada gagasan dan yang ingin dipaparkan secara keseluruhan. Silakan. Pertama tentunya saya mengucapkan dan Mbak Ocha dan Mas Ferry
hari ini kita dengar langsung dari pelaku ekonomi kreatif bagaimana keadaan yang dihadapi. Jadi selama ini kita dengar tentunya dari sisi kesehatannya dan kita juga dari sisi keekonomiannya, tapi kalau pelaku ekonomi kreatif kan tampaknya selalu gelap, tampaknya sisi yang seperti nggak akan ada masalah, tapi hari ini kita bahwa kesulitan, tapi sedikit ada materi yang mungkin bisa membantu kita melihat ini dari segi bagaimana dampak ekonomi, gimana kita bisa. Jadi praktis bukan hanya Indonesia, ini hari ini ada 1,6 juta kasus, Amerika yang paling besar. Banyak yang bicara mengenai kasus-kasus yang berujung pada wafatnya para penderita, tapi terjadi adalah sembuh. Kesembuhan ini yang menurut saya juga bisa kita gunakan untuk membangkitkan optimisme dari masyarakat. Gimana kita bisa mematuhi anjuran pemerintah dan gimana juga kita bisa membantu untuk mengurangi dampak dari COVID-19 ini. Kalau dari segi ekonomi ini luar biasa dampaknya, bahwa 4 pilar ekonomi terbesar di dunia, Amerika, China, European Union maupun Inggris, begitu dahsyatnya. Malah IMF bilang bahwa ini adalah resesi terberat setelah depresi besar di tahun 1929. Dan 5 triliun dolar jumlah daripada kehancuran di pasar keuangan. Kalau kita lihat juga dampak ekonomi global sudah dirasakan di Indonesia, khususnya UMKM. Para pelaku ekonomi kreatif itu banyaknya UMKM. Skenario terburuk, Bu Sri Mulyani, Gubernur BI, juga OJK menyampaikan bahwa ekonomi Indonesia bisa hanya tumbuh 2%, itu skenario terbaik, skenario buruk bisa minus 2%. Dan kita juga lihat bahwa rupiah meningkat dari segi volatilitasnya, dan terakhir hampir menembus angka 16.000. Kalau kita lihat untuk UMKM, dari 1.400 yang disurvei, penurunan terbesar 69% itu adalah di penjualan. Omsetnya menurun secara drastis. Tapi bukan hanya penjualan, mereka mengalami dampak negatif dari segi pemodalan. Tadi ada yang mengenai cicilan. Baru saja masuk trending topik, Mbak Luna Maya di Detik menyatakan karena tidak adanya pemasukan, kesulitan untuk membayar cicilan. Nah, ini adalah bagian daripada 13% yang kendala bahan baku, hambatan produksi, kendala distribusi, karena mungkin kita punya produk, tapi karena distribusinya berhenti diakibatkan pandemi COVID-19 ini, akhirnya UMKM yang paling pertama terdampak. Dulu waktu krisis 97-98 atau 2008-2009, UMKM itu selalu menjadi juru selamat. UMKM jadi tulang punggung krisis. Tapi kali ini kita melihat bahwa UMKM di pertama sudah malah kena knockdown, dipukul jatuh. Oleh karena itu saya tidak ada jalan lain bahwa untuk menghadapi pandemi ini, tadi Mbak Ocha kan nanya, sampai kapan nih? Nah, per 17 Maret 2020, yang kira-kira 1 bulan yang lalu, bahwa ini bisa memakan waktu 3-6 bulan dari jumlah kasusnya. Tapi kalau kita bisa mendorong agar tidak terlalu banyak yang terkena melalui di rumah saja, melalui PSBB. By the way, ini kan teman-teman ekonomi kreatif nih, KW dan teman-teman.
tolong dicari dong terminologi PSBB ini yang bisa dimengertiin masyarakat, khususnya masyarakat yang ada di teman-teman yang ada di daerah, juga yang di level ekonomi terbawah, mereka nggak ngerti itu apa maksudnya PSBB. Social distancing mereka juga nggak ngerti. Jadi caranya bagaimana kita memberikan informasi yang dipatuhi masyarakat, karena kita tidak ingin kurvanya itu seperti yang kurva yang kiri, kita ingin yang kanan. Nah, ini hanya bisa capai kalau kita disiplin untuk memastikan kita melakukan di rumah saja, kita tidak keluar rumah, tidak keluyuran, dan lain sebagainya. Jadi kalau dilihat, tadi pertanyaannya Mbak Ocha, jangka waktunya ini untuk krisis kesehatannya 3-6 bulan. Kalau dilihat dari dampak ekonominya, ini tail end-nya atau ekornya ini bisa makan waktu 6, 9, malah 12 bulan. Kalau vaksin yang sekarang sedang dilakukan riset bisa kita dapatkan pada awal tahun depan, berarti ada kemungkinan bahwa krisis kesehatan ini akan lumayan panjang. Karena itu kita harus kencangkan tinggal. Saya selalu bilang teman-teman, ini krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, modern Indonesia ini pernah terjadi sebelumnya. Nah, ini 3 hal utama yang perlu diperhatikan. Kita semua sih, bukan hanya pemerintah, dalam jaga stabilitas. Pertama, tentu fasilitas kesehatan, ventilator, kamar isolasi, ICU, APD, dan jaga jarak ini sampai karantina wilayah, PSBB ini mesti kita lakukan secara disiplin. Yang kedua, tadi yang disampaikan oleh Mas Ica dan juga Mas Ferry, akses likuiditas daya beli masyarakat, terutama masyarakat yang ada di strata ekonomi terbawah. Bagaimana mereka mendapat terus gaji, THR, jangan setelah masuk bulan suci Ramadan mereka mendapatkan bantuan agar beban mereka, beban keluarga lebih ringan menghadapi bulan suci Ramadan. Dan yang ketiga tadi, untuk pelaku ekonomi kreatif, teman-teman itu mendapatkan kebijakan pemerintah. Tadi misalnya cicilannya diperlonggar, diberi penjadwalan ulang, juga untuk tagihan, membayar supplier, membayar sewa, bagaimana juga para pelaku ekonomi yang diberi kecukupan ini bisa melakukan satu langkah-langkah preemptif untuk memberikan kelonggaran, sehingga yang kecil bisa diselamatkan, yang besar yang membantu yang kecil, yang cukup bisnisnya atau cukup tabungannya bisa membantu rekan-rekan yang ada di bawah. Tadi ada satu pelaku ekonomi kreatif bilang bahwa COVID ini banyak sekali acara-acara yang ditunda, akhirnya yang paling terdampak di bawah ini adalah tentunya yang pekerja harian, pekerja yang hanya hidup kalau event itu jalan. Tadi saya bilang satu di segi kekhawatirannya, tapi setiap krisis itu selalu sesuai dengan karakter Mandarin ya, ada wei qi. Krisis itu ada bahaya, tapi juga ada peluangnya, ada danger, ada opportunity. Saya ingin membawa kita sedikit pelaku ekonomi kreatif di Gcraft ini untuk to open your eyes and mind. Memang alhamdulillah ya, sebagian dari kita diberikan kecukupan, ini yang mengharuskan kita untuk menjadi part of the solution. Jadi bagaimana sebagai pengusaha, sebagai entrepreneur, kita justru melihat ini sebagai opportunity. Nah, di mana opportunity itu ada? Menurut saya 3 sektor yang sangat berpeluang untuk bersinar pada saat ini maupun setelah COVID-19. Pertama adalah teknologi dan digitalisasi. Sekarang semua fasilitas teknologi diperlukan. Mulai dari webcam habis, banyak sekali juga yang membutuhkan Wi-Fi yang lebih bisa mendukung kita kerja dari rumah. Kita juga perlu tentunya tadi Mbak Ocha ngomong alat-alat yang memudahkan bisa melakukan kegiatan seni itu di rumah. Sektor kedua
selama kita masih punya mulut dan punya perut, punya pangan. Namun tentunya restoran-restoran itu banyak yang tutup ekonomi kreatif. Kalau mereka mampu melakukan pivot, melakukan adaptasi terhadap new normal dan realita baru, mereka bisa melayani masyarakat yang ada di rumah. Dan tentunya penyedia kebutuhan pokok. Sekarang yang punya toko yang jual bawang merah habis, dan kebutuhan suplai hari-hari juga kekurangan, gula harganya naik, sebagainya. Harus kita lihat sebagai opportunity, kita bantu bagaimana kita ekonomi kreatif ini di dunia, bahwa dikenal masyarakat, sangat terkenal, sangat punya kemampuan untuk menyampaikan pesan. Nah, pesan-pesan yang disampaikan itu harus pesan-pesan yang sejuk, pesan-pesan yang bisa justru memberikan penjelasan, pesan-pesan yang mempersatukan, bukan memecah belah, pesan-pesan juga yang kita harapkan bisa memberikan jalan keluar pada saat situasi COVID-19. Dan ada yang bergerak di social entrepreneurship, teman memberikan donasi. Saya makasih sama Mbak Ocha, kemarin acaranya keren banget dan kita ikut partisipasi kecil-kecilan untuk memberikan dukungan kepada para petugas medis, dan lebih dari 10 miliar sudah dicapai, jadi luar biasa. Ada sahabat kita, Mas Erik bisa juga, dan luar biasa. Itu adalah sebuah gerakan nyata social entrepreneurship, kewirausahaan sosial. Nah, apa sih key takeaways? Nah, saya ingin mengingatkan bahwa at the end of the day, badai pasti berlalu. Ini badai yang luar biasa dahsyatnya. Jangan pernah kalau ada badai itu kita menantang badai. Berteduh, cari aman. Kalau kita lagi mendapatkan arus yang maha hebat, kita jangan pernah berenang melawan arus. Kita menepi, kita istirahat. Karena kalau tidak, kita akan kelelahan dan akan habis. Jadi saya mengingat juga mungkin ya kita harus melihat bahwa kita mengevaluasi hubungan kita dengan Sang Pencipta. Kita juga mengevaluasi hubungan kita dengan lingkungan hidup, ekologi, environmental kita. Dan juga kita bagaimana hubungan kita antar manusia. Dan ini adalah kesempatan kita untuk membangun our own justice. Saya selalu bilang ada lima langkah dalam hal ini. Para UMKM untuk tetap bisa survive. Satu, cash is king. Kita lakukan strategi bisnis, memastikan kita bisa mengelola dana tunai kita. Kedua adalah adapt to the normal. Dengan beradaptasi, kita bisa untuk melakukan yang ketiga, yaitu survive through ecosystem. Ini saya melihatnya sebagai sebuah silaturahim, sebagai sebuah ekosistem yang mampu untuk saling membantu satu sama lain. Jadi kalau kita silaturahim itu kan selalu insya Allah dijanjikan panjang umur dan juga murah rezeki. Nah, oleh karena itu dengan ekosistem Gcraft ini harus ngambil peran, karena udah nggak ada lagi Bcraft. Dulu ada Bcraft, ada Pak Teo, sekarang ada di kementerian. Pasti akan repot karena pariwisata lagi jeblok. Nah, ekonomi kreatif ini Gcraft harus step up untuk membantu teman-teman yang terdampak. Langkah keempat ini adalah ini kesempatan kita untuk invest in yourself. Invest in your family. Dulu kita semua mengeluh, nggak punya banyak waktu sama keluarga. Sekarang dengan COVID-19 ini kita harus ada di rumah, spend time dengan keluarga. Ini perlu kita syukuri dan juga kita bisa meningkatkan kapasitas diri kita sendiri. Mengikuti pelatihan, sekarang ikut pelatihan investasi online, malam webinar, ini kesempatan yang sangat langka. Sebelumnya saya tidak bisa gitu. Dan terakhir, be calm. Tetap tenang. Walaupun kita ada, tapi tetap tenang. Karena dengan kita tenang, insya Allah badai ini pasti berlalu dan hari-hari tercerah akan kita dapati setelah badai yang maha dahsyat. Peluang-peluang terbaik biasanya bisa didapatkan setelah krisis yang maha hebat. Jadi itu yang ingin saya share. Saya ingin ucapkan terima kasih juga bahwa teman-teman yang di ekonomi kreatif ini juga udah banyak menghibur
hampir sebulan lebih nih kita ada di rumah. Teman-teman terus hibur, ini adalah bagian daripada sumbangsih kita untuk membuat kita tetap bisa optimis menatap masa depan setelah COVID-19 ini berlalu. Insya Allah. Saya kembalikan ke KW. Terima kasih KW. Oke, terima kasih Bapak Online. Ya, luar biasa memang kan dampaknya, tapi memang ini kesempatan kita adalah untuk memikirkan bagaimana setelah nanti COVID selesai, ide-ide gagasan yang kita tabung selama ini di rumah dimasukkan ke bank inovasi. Kalau istilahnya Gcraft, kita harus menyiapkan bank inovasi. Jadi begitu nanti setelah selesai ini, kita bisa berlari dengan gagasan yang telah kita tabung itu. Memang begini juga, kemarin kita Papa Online di Gcraft itu kita sudah mendorong bagaimana kan kita harus ada sinerginya walau bagaimanapun dengan teman-teman di pemerintahan. Bagaimana itu adalah dia merealokasi yang mana anggaran untuk ekonomi kreatif dan pariwisata itu untuk memberikan daya tahan yang lebih kuat terhadap pelaku ekonomi kreatif. Karena ini adalah persoalannya adalah persoalan daya tahan. Saya sepakat ketika Papa Online tadi mengutip bahasa Cina, bahkan John F. Kennedy juga mengatakan bahwa di dalam setiap krisis ada kesempatan, walaupun ada tantangannya seperti apa. Tapi memang kita harus ada sedikit yang konkretnya dalam artian ini kalau dari Gcraft sendiri memang kita insya Allah dalam waktu dekat ini akan ada program yaitu untuk membantu teman-teman kita pelaku ekonomi kreatif yang khususnya adalah mereka biasanya mendapatkan income harian untuk kolaborasi dengan teman-teman yang di sini ada tetap walaupun di krisis ini ada yang tidak terlalu terdampak loh gitu. Bahkan pendapatannya lebih meningkat gitu. Karena kenapa? Karena banyak yang nonton, karena stay di rumah gitu. Rasanya teman-teman YouTubers juga tidak dampaknya kurang begitu terlalu ya kalau untuk teman-teman YouTubers, kecuali kalau memang dia banyaknya bikin kontennya di luar, tapi justru ini adalah krisis, adalah kesempatan teman-teman YouTubers adalah untuk berbagi dengan teman-teman, berkolaborasi, dan itu insya Allah dalam waktu dekat akan kita dorong. Gcraft di wakil ketua umum kita, Prilis, sedang menggagas itu bersama teman-teman YouTubers yang lain, insya Allah seperti itu. Mudah-mudahan kita tetap optimis kalau bagaimanapun. Amin. Amin, amin, amin. Ini gimana, kita mau ada pertanyaan apa gimana Papa Online di Facebooknya Papa Online? Halo? Ini karena teman-teman dari ekonomi kreatif harus juga kreatif, membantu kita menerjemahkan PSBB. Ini pertanyaan tadi netizen yang budiman, tolong para pelaku ekonomi kreatif, Mbak Ocha, Mas Ica, Cawali, dan juga Mas Benny, Mas KW, masing-masing mengusulkan satu terminologi yang sangat dimengerti untuk masyarakat secara umum. Apakah itu pembatasan sosial berskala besar? Karena untuk usia-usianya jadul kayak saya, kolonial ya, bukan milenial, PSBB itu terdengar sebagai pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Betul, kayak pelajaran sekolah dulu. Jadi sekolah PSBB berarti adalah bagian bukan dari bagian milenial tapi kolonial. Kedua, juga banyak yang menanyakan kan sekarang ini untuk bertahan hidup kaitan dengan para kreatif. Tapi yang paling bisa dieksekusi pendapatnya masing-masing dari mulai Mbak Ocha sampai ke KW, Mas Ferry dan Mas Ica. Silakan. Mungkin dimulai dari Mbak Ocha dulu. Halo, cek. Mbak Ocha. Aku mute sebentar, aku mute Ica ya, karena mungkin caranya ini harus dipikirkan lebih mendalam bagaimana cara menyampaikannya dan harus hati-hati karena sekarang semua orang kan sensitif sekali. Bisa orang bilang, ya kamu bisa ngomong kayak gitu karena kamu masih punya uang lah. Kita gimana? Itu tuh betul-betul gitu. Sekarang itu
kondisinya udah tidak seperti 2 minggu yang lalu ketika kita masih semangat untuk diam di rumah. Tapi saat ini kondisinya kan udah lebih memburuk lagi dan akan tambah memburuk. Saya bukannya ingin tidak positive thinking, tapi pada dasarnya realitanya mungkin seperti itu. Jadi saya ingin mencari cara yang terbaik untuk menyampaikan karena ini adalah tanggung jawab kita semua. Virus ini juga tidak akan berhenti kalau kita tidak berdisiplin gitu. Itu mungkin yang perlu saya pikirkan dulu bagaimana cara menyampaikannya ini tanpa menyinggung banyak orang tapi bisa mengajak banyak orang untuk mentaati PSBB ini. Ya oke Mbak Ocha, kemarin ada yang usul di rumah saja, terus komentarnya, feedbacknya itu, iya kalian yang bisa di rumah saja, bagaimana kita yang harus mencari nafkah dalam keseharian. Terus ada yang bilang stop keluar rumah. Terus ada yang bilang ke saya, pemerintah bilang stop keluar rumah, bagaimana bisa cari makan kalau saya nggak keluar rumah? Nah ini yang khususnya di DKI, apalagi kita ada di zona merah ya, kita di Jakarta, saya di Jakarta Selatan, ini adalah pusat epicentrumnya dari penyebaran COVID-19 ini. Kita ya memang nggak punya pilihan lain, tapi harus ada bahasa yang ya teman-teman Ekraf ini mesti mikirin nih untuk yang bisa kita sampaikan pas. Nanti Mbak Ocha kita kasih kesempatan di ujung. Berikutnya KW nih yang paling jago bikin jingle-jingle. Apa nih sampaikan. Oke, gini sih Bang Sandi, kalau aku sih selalu minimal kan karena kita terbatas nih, dan akhirnya kita bisa berinteraksi hanya dengan keluarga di rumah. Jadi memang ini ada dua poinnya adalah, ini adalah waktunya kita memperkuat hubungan kita dengan PSBB itu, waktunya memperkuat hubungan dengan keluarga lebih banyak. Yang kedua adalah memperbanyak ikhtiar langit. Selama ini kita ikhtiar bumi, lelah hati gitu kan. Dan ini juga kesempatan kita memberikan waktu kepada dunia untuk lebih bisa bernafas. Kita rasakan gimana coba di Jakarta langitnya udah membiru. Saya ini udah hampir sebulan gak di Jakarta Bang Sandi. Terisolasi gitu kan di rumah mertua. Gitu. Jadi ya cukup keren juga melihat langit Jakarta jadi biru. Jadi poinnya adalah dua. Ini adalah waktu PSBB itu kalau kita terlalu menerjemahkan semakin luas, katakanlah misalnya penumpang mobil minimal kalau yang sedan 2 orang, yang bis 50%, itu ribet banget lah gitu ya pasti ya. Tapi ada 2 poin adalah bagaimana ini adalah memanfaatkan hubungan kita dengan keluarga lebih kuat. Ini untuk mengisi energi kita setelah pasca COVID ini. Yang kedua adalah bagaimana memperkuat ikhtiar langit. Setelah selama ini kita terlalu bergantung kepada ikhtiar bumi. Seperti itu Bang Sandi. Oke, sebelum saya ke Mas Ica nih dari Adi Setiawan, ini juga dari netizen yang budiman nih dari Facebook. Menurut Bapak di situasi seperti ini cocoknya investasi apa? Terus dari Oshe, Tea, mesti bayar kontrakan dan cicilan. Wah, ini sama kayak Mbak Luna Maya. Sementara nggak ada masukan, nggak bisa nge-grab. Itu adalah komentar dari teman-teman nih mengenai PSBB. Nah, saya juga ingin mengucapkan terima kasih untuk teman-teman yang join di FB Live. Ada yang dari Bandung, Kumaha, Juragan, sehat-sehat, Sampurasun. Juga dari Solo, Bali, dan daerah lainnya. Bahkan ada juga yang dari luar negeri, Kuala Lumpur, dan beberapa negara yang lainnya. Saya sekarang ke Mas Ica. Gimana nih PSBB? Pandangannya khususnya dari Kalimantan Timur. Ada nggak satu ide untuk mengkerucutkan sehingga bisa bahasanya kita sampaikan ke masyarakat dengan lugas tanpa menyinggung perasaan mereka karena mereka mungkin ada keperluan yang keluar, tapi karena kepentingan kita menjaga keselamatan dan keamanan, tentunya ini harus kita prioritaskan. Enggak, Mas Ica? Memang Mas Andi kalau bicara tentang, apalagi kalau sekarang kan kita bisa komunikasinya hanya lewat semacam WhatsApp atau begini kan gitu. Jadi kalau WhatsApp kan lebih ke tulisan. Jadi kadang-kadang juga kita menyampaikan di rumah aja, atau di Facebook kita bilang di rumah aja, ikuti anjuran pemerintah, tidak keluar. Dan itu
saya pernah malahan ada terus yang membalas komen itu dengan mengatakan bahwa ya kamu enak, kita ini ya sama lah kurang lebih begitu. Cuman memang kalau saya pribadi sih kadang-kadang juga dalam situasi begini kan kita harusnya mengurangi rasa komen-komen yang bisa menimbulkan perpecahan seperti Bang Sandi omongin tadi. Saya sih lebih senang kadang-kadang membuat komen-komen itu misalnya di Facebook atau apa gitu lebih kepada keagamaan gitu. Jadi ada kata Nabi, harta umat Islam yang paling berharga itu adalah hikmah. Jadi dimanapun engkau ketemu, ambillah. Jadi dalam setiap kejadian saya merasa semua ada hikmahnya. Seperti begini, teman-teman yang biasa kerja terus di luar segala macam, akhirnya merapat ke keluarga. Di satu pihak lagi juga dengan ngumpul dengan keluarga, imun kita nambah segala macam. Kita ngumpul tuh rasanya gimana ya? Ada timbul semangat baru. Terus juga dengan lama di rumah begini, lagu jadi banyak kalau bagi saya. Lagu jadi banyak numpuk segala macam. Nanti saya ada bagian, Cak. Lagu kebetulan saya banyak Bang Sandi ini Ocha. Belum ada yang request Mbak Ocha sama Bang Ica nyanyi kan? Kalau dalam situasi begini, Mas Kawe, mungkin saya akan tetap ada nilai kontraknya tapi online aja. Karena memang nggak bercanda. Nah ini sangat hati memang kita sampai sekarang pun saya masih berusaha, mungkin di grup ada grup Papri, ada Gcraft segala macam. Sampai sekarang juga saya masih selalu berusaha gimana caranya saya bisa ikutan lah bertanggung jawab meskipun ya mungkin juga saya sendiri juga kesulitan sebenarnya untuk mencari segala macam. Cuman memang bahasa itu pilihan bahasa itu adalah saya memilih lebih ke ya mungkin dari hadis, dari apa yang membuat kita semangat aja gitu. Jadi apalagi dengan adanya sebenarnya lockdown itu juga, kalau bahasa lockdown ya itu juga sudah dilakukan pada zaman Nabi, zaman dulu gitu. Dan apabila memang kita di suatu tempat ada wabah yang menyebar, dilarang memasuki gitu. Dan apabila kita sudah di dalam, kita dilarang keluar gitu. Dan memang harus pelan-pelan sih Bang Sandi gitu. Agak susah memang, tapi ya menurut saya di sini juga apalagi pelaku-pelaku kreatif ya gitu. Kita sangat-sangat bergantung sekarang mau tidak mau dengan pemerintah, dalam hal ini mungkin Pemda atau Pemkot. Kita berharap juga di sini kita punya Pemkot atau Pemda itu punya semacam peraturan lah yang belanja online yang mungkin sudah dilakukan di DKI. Belanja online, jadi kita pengen apa mereka datang. Tapi kadang-kadang kita juga khawatir yang nganter aman apa enggak kan gitu. Yang nganter ini aman apa enggak, kita bisa aja mungkin keluar lagi lah, termasuk makanan ya segala macam. Kayak di Singapura ada sertifikasi kebersihan untuk kesehatan untuk makanan tersebut gitu. Jadi industrinya hidup lagi gitu, yang kreatif gitu. Dan mungkin yang tukang antar yang ojol segala macam juga mungkin semacam ada sertifikasi ini sehat atau apa gitu. Saya detailnya saya nggak paham, tapi itu hal lain. Tapi yang menurut saya untuk menyampaikan hal ini memang perlu pelan-pelan, dan kalau saya lebih memilih menyampaikan itu memilih dari hadis-hadis atau apa gitu yang mungkin saya pikir orang tidak akan banyak menyangkal. Kalau dia memang benar-benar ikut ini ya, maksudnya ikut amir gitu, pemimpin gitu. Jadi saya pikir hadis itu adalah banyak yang lebih mau nurut daripada kita ngomong sendiri gitu. Itu sih menurut saya Mas Sandi. Thank you Mas Ica. Tadi yang nanya invest apa yang cocok pada saat ini. Tentunya tadi saya sudah sampaikan 3 sektor, tapi rasanya invest di kemanusiaan ini sekarang menurut saya adalah hal yang paling tepat. Kalau kita punya kelebihan, ini saatnya kita membantu. Tenun kebangsaan kita dibangun dengan saling peduli, bergotong royong. Sekarang bangsa kita sebagian besar daripada masyarakat mengalami kesulitan. Banyak yang tanya, taruh uang di mana? Kalau saya bilang punya uang lebih,
kita saling membantu sesama kita. Itu yang menurut saya menjadi kesempatan emas nih, berinfak, sedekah pada saat kesempitan ini luar biasa dampaknya. Mas Ferry tadi ada pertanyaan buat saya, bagaimana menyikapi adanya satu tekanan yang berkaitan dengan dampak ekonomi yang pasti tentunya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, baik itu di kelas menengah ke atas, apalagi yang di kelas menengah ke bawah. Kalau saya lihat memang tidak ada jalan lain, bahwa semua harus punya konsep Indonesia Incorporated, bahwa we are all in this thing together. Kita bersama-sama. Jadi kalau lagi ada kesulitan, misalnya saya rasa perbankan juga akan memberikan kelonggaran dari segi cicilan. Pemerintah bisa membantu dengan paket-paket ekonomi. Kemarin sudah diumumkan 400 triliun. Kita tunggu realisasinya. Banyak yang bilang kurang. Kadin kemarin bilang, yang benar itu angkanya mestinya 1.600 triliun atau sekitar 10% daripada ekonomi kita. Ya, saya nggak tahu persisnya berapa, tapi menurut saya ini bukan saatnya berdebat terhadap kebijakan-kebijakan yang akhirnya nanti mengambil segala sumber daya yang mestinya kita gunakan untuk lawan COVID-19. Jadi Mas Ferry, saya ingin juga dengerin dari sisi Mas Ferry apa yang sumbangsih teman ekonomi kreatif dalam segala keterbatasannya bisa buka pada saat COVID-19 ini. Ya, alhamdulillah memang sekarang ini kita coba berpikir lebih panjang lagi, Bang, terkait bagaimana kita bisa terjun langsung walaupun tidak terlihatlah apa yang kita lakukan di mata orang gitu loh. Jadi seperti halnya tangan kanan memberi, tangan kiri terperlu tahu gitu. Nah, jadi memang sejauh ini kalau dari industri kita sendiri, karena kita punya tim produksi sendiri, kemarin sempat kita coba bangun jualan untuk corporate klien-klien kita, disinfection chamber. Nah, begitu sudah mulai produksi, tiba-tiba WHO ngeluarin larangan. Nah, tiba-tiba, waduh, nih kumaha tuh, udah mulai produksi. Nah, akhirnya kita coba review lagi, coba diskusi lagi apa yang lebih aman. Ya memang sejauh ini masih dalam progres evaluasi sih sejauh ini saya sama tim. Namun kalau bicara keadaan saat ini bisa dikatakan kebetulan zona saya juga di daerah selatan, Bang. Kita satu wilayah Jakarta Selatan. Memang di sini bisa dikatakan lumayan sepi gitu ya, nggak ada, sudah mulai tak terlihat banyak orang di jalanan. Namun bisa dirasakan saat ini kalau melihat dari sisi diri saya pribadi gitu untuk mengkampanyekan bahwa PSBB itu seperti ini, seperti itu. Ya, kalau saya lebih merasa sebaiknya tidak membangun narasi-narasi yang menyeramkan. Karena dengan narasi-narasi menyeramkan itu juga pengaruhnya pasti ke antibodi, ke imunitas seseorang juga. Jadi banyak juga kita lebih menggunakan sasaran kita, misalnya saya dan teman-teman coba ngobrol dengan komunitas teman-teman yang suka peduli terhadap kesehatan kompleks misalnya gitu. Jadi bahasa yang kita bangun juga bukan yang menyeramkan. Lalu juga kita mencoba membangun suggestion bahwa yang kita lakukan ini kita nggak sendirian, kita sama-sama. Hai Sulaiman. Nah, Sulaiman. Ya, terus juga Mbak Ocha sama Mas Ica, Mas Kawe. Sulaiman. Ini salah satu keuntungan work from home. Dicek terus sama Sulaiman. Iya, betul. Sama ngerjain PR sekolah sih, Bang Sandi, warga. Ampun ya. Sama-sama sekolah ya, Fer.
Iya itu, jadi saya ngerasa bayar sekolah juga ternyata kita juga harus dibebani dengan tanggung jawab cukup besar juga ya, ngajarin anak sekolah luar biasa, nggak tulis tugasnya. Oke, anyway, mencoba untuk memberikan rangsangan ke teman-teman untuk menginformasikan untuk tidak mudik di Lebaran kali ini, tapi dengan bahasa yang jauh lebih wise, yang lebih tenang. Yang ngapain sih gitu kan? Kalau misalnya kita harus memaksakan diri, nanti nggak kelar-kelar tuh corona gitu loh. Jadi kalau kita nggak mulai dari diri kita, siapa lagi gitu. Jadi benar-benar lebih mengarah ke pribadi yang kita sentuh gitu loh Bang. Nah terus juga apa yang telah dilakukan juga, saya sama istri juga diskusi bagaimana caranya keadaan seperti ini semuanya itu bisa saling membantu. Saya pun berpikir kondisi kita saat ini juga entah sampai kapan kita bisa mampu bertahan. Namun di balik ini banyak teman-teman pelaku usaha UMKM yang saat ini yang biasa mendapat penghasilan yang luar biasa, tiba-tiba menghadapi pandemi seperti ini, pengaruh cukup besar. Saya sama istri membuat informasi di Instastory. Alhamdulillah feedbacknya sangat luar biasa. Jadi biasanya kalau ada orang yang mau endorse kita lewat Instagram, dikenakan rekap kita. Tapi kali ini kita enggak, kita buka untuk umum siapapun yang mau di-review dagangannya, makanannya bisa dikirim ke kita coba bantu review, kita promoin, kita bantu-bantu sama-sama, ya alhamdulillah juga mengurangi kita belanja juga tiap bulan gitu kan untuk masak-masak di rumah gitu kan. Nah, dan pasti itu lebih kita bisa bagikan ke orang-orang sekitar, ya ada security, ada ya tetangga-tetangga yang bisa menikmati hal itu. Ya alhamdulillah sampai detik ini itu masih berjalan Bang. Dan saya menghimbau ke teman-teman artis juga keadaan kayak gini, kalaupun memang ada yang ingin mempromosikan lewat akun pribadi kita gitu kan, sebagai karena kan ya public figure sendiri, satu punya followers, kedua punya news value yang cukup kuat gitu loh untuk mempromosikan apa yang dia katakan berpengaruh besar terhadap sales ataupun pengaruhnya cukup besar lah, intinya seperti itu. Nah jadi alhamdulillah pola seperti ini saya pengen teman-teman pekerja seni lainnya juga siapa tahu hal ini juga bisa dilakukan sama-sama gitu loh, sambil kita ada sedikit message yang kita sampaikan bahwa kita selama itu masih halal gitu kan, selama makanan itu halal dan bersih dan jelas, kita pasti terima dan kita akan bantu review gitu loh. Ya alhamdulillah sejauh itu sih it works gitu loh, sejauh ini sangat berjalan sekali. Ya paling itu sih Bang yang telah kita lakukan. Oke, thank you. Tanpa terasa kita udah sejam dan ini luar biasa buat saya, rekor. Biasanya saya nggak pernah di atas 15-20 menit dengan Mbak Ocha. Ini lebih dari sejam, jadi ini memecah juga nih. Saya berikan kesempatan masing-masing 1 menit untuk closing statement sebelum kita tutup sesi kita. Saya berikan kesempatan pertama Mas Ica, silakan Mas Ica. Terima kasih Bang Hadi. Dalam suatu situasi begini sebaiknya kita ikutin saja anjuran pemerintah sambil berikhtiar dan bertawakal, dan mengutip dengan apa yang dikatakan Mas Kawe tadi, sudah saatnya kita memang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang di langit. Jadi setidaknya kalaupun ada terjadi sesuatu terhadap diri kita ataupun dengan keluarga atau dengan orang-orang terdekat, setidaknya kita sudah merasa nyaman, kita kembali karena memang kita sudah dekat dengan Allah. Itu saja Mas Andi. Terima kasih Mas Ica, luar biasa, sangat sejuk. Bro KW Ketum, berikutnya silakan. Siap. Jadi begini teman-teman semuanya, Papa Online, Teocha sama Bang Ferry, ini adalah kesempatan kita untuk menerapkan yang namanya sharing ekonomi sesungguhnya. Berbagi dan berkolaborasi, esensinya adalah itu. Berbagi, tadi yang diterapkan oleh Mas Ferry itu luar biasa, dan mudah-mudahan dengan kita menerapkan sharing ekonomi yang sesungguhnya di masa seperti ini, insya Allah setelah kita melewati ini semua, kita jauh dapat berkah yang lebih berlimpah. Karena kenapa? Ketika kita memberi, sebetulnya kita sedang menerima. Sebetulnya seperti itu kan? Nah, jadi itu aja pesan dari saya, optimalkan sharing ekonomi, ketika kita memberi, sebetulnya kita sedang menerima.
Setuju. Oke, final words dari Mas Ferry, silakan. Ya, untuk saudara-saudaraku yang sedang menyaksikan live Facebooknya di Papa Online, sekali lagi kita bersama-sama, kita nggak sendirian, namun semua ini bisa kita lalui bersama-sama kalau kita tetap berikhtiar bersama-sama. Semoga kita bisa melalui ini dengan sebisa mungkin dan tetap lakukan apa yang bisa kita lakukan sebaik mungkin. Dan saya ingin mengutip sedikit quotes dari Che Guevara. Manusia sungguh dapat mencapai tingkat kemanusiaan yang sempurna ketika berproduksi tanpa harus dipaksa oleh kebutuhan fisiknya, sehingga ia tidak menjadi manusia yang menjual dirinya sebagai barang dagangan. Wah, mantap. Terima kasih atur nuhun pisan Teh Ocha terakhir, dan dengan Teh Ocha juga mudah-mudahan kita gimana ya, dikuatkan, diberikan tentunya Allah lancarkan setelah ini. Jadi final word bukan dari saya tapi dari Teh Ocha. Silakan Teh Ocha. Terima kasih atas kesempatan ini pertama-tama buat semuanya, dan yang pasti mau lagi tune di live-nya Facebook ini ingin mengajak semuanya untuk bersikap tenang, pasrah, tawakal, banyak berdoa, karena ini memang bukan masalah perorangan tapi masalah kita semua. Kita semua sama sulitnya, tapi kita semua akan sama berusahanya supaya ini semua kalau bisa segera diangkat dari muka bumi ini cobaan yang untuk kita semua. Para istri menenangkan suami, para suami menenangkan istri, semoga tambah saling sayang antar keluarga. Semoga Allah mas safe di rumah saja, yang mampu di rumah aja, yang memang harus bekerja, jaga diri baik-baik, jangan lupa untuk mencuci tangan 15 menit sekali selama 20 detik, mungkin paling mudah, dan jangan lupa untuk memakai masker. Itu aja sih. Kelihatannya tapi belum afdol kalau Bang KW, kalau Mbak Ocha atau Teh Ocha ini belum ada sumbang satu. Iya. Ini nih. Satu album. Nggak kuat bayarnya, nggak kuat. Lagu Teh Ocha yang diciptain Bang Ica. Lagu Teh Ocha yang diciptain Mas Ica. Ini permintaan dari jagat Facebook ini untuk Ocha sama Mas Ica nyumbang masing-masing. Lagu apa, Ca? Lagunya aku yang diciptakan kita, dan semua bahwa apapun yang terjadi, apapun masalah yang kita sedang hadapi, kita tidak boleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu ya. Amin. Kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis. Kata-kata hanya dirimu yang tahu besar cinta padamu. Anugerah tak berhenti selalu datang kepadaku. Tuhan saat dan saat berpaling darimu. Dengan itu mengakhiri kebersamaan kita 1 jam bersama Teh Ocha, Mas Ferry, dan Mas Ica, Cawali, juga Bung KW dari Gekra. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk kita semua bersama. Amin. 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 Terima kasih.